Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kalian semua. Salam damai, adem ayem, tentrem, gemah ripah loh jinawi. Oke, jumpa lagi di channel Dongengane Om Gun, channelnya para pemula, pelukis kelas dasar dari segala usia, mulai bayi lahir cengar boleh belajar sampai kakek nenek bahkan mbah buyut pun boleh, asal bisa pegang krayon, bisa pegang pensil atau apapun alat yang untuk nulis. Oke, tapi kali ini seperti judul thumbnail yang panjenengan lihat semua, agak sedikit beda apa yang akan kita bahas, yakni bagaimana caranya membuat botol bekas bisa jadi pembangkit roh. Nah, ini kalau kalian penasaran, saya peringatkan, saya kasih tahu supaya bisa kalian tirukan. Ini bukan magic, bukan sihir, bukan ilmu hitam, bukan ilusi, bukan sulapan, tapi ini real, nyata, dijamin bisa asal mau. Itu asal mau. Seperti apa caranya membuat botol bekas jadi pembangkit roh? Silahkan disimak saja videonya. Salam kreatif. Baiklah dulur-dulur semua, tidak usah basa-basi, langsung kita eksekusi bagaimana caranya membuat hanya botol bekas minuman semacam ini bisa membangkitkan roh. Nah, kita langsung saja kita potong kira-kira secukupnya segini ya. Perhatikan, jangan lupa bismillahirrahmanirrahim dulu biar selamat. Nah, untuk menambah keseruan kita tambah musik. Deng deng deng. Kurang seru ya? Oh, enggak seru ya, mulut kok musiknya. Harusnya kan pakai musik beneran, karena pembuat videonya masih pemula ya, enggak iso. Oke, siapapun pasti bisa. Masuk nyobek botol gini nggak bisa ya pakai gunting lah. Botolnya lumayan kenceng dan kuat ini. Nah, kalau sudah semacam ini, kemudian kita potong juga yang sebelah atasnya, kita pendekkan lah kira-kira begitu. Kita potong segini ya. Nah, kalau sudah, kita lanjutkan, kita tutup. Wow, ternyata jadinya hanya sependek ini, nggak apa-apa, yang penting bisa membangkitkan roh ya. Oke, kita potong sampai pendek gitu kayak gitu, karena ternyata botol yang satu ini nggak mau disinkronkan lebih panjang, maunya ya segitu tadi, ukurannya sangat pendek, nggak apa-apa, yang penting nanti bisa membangkitkan roh. Oke, akhirnya bisa juga masuk. Nah, jika sudah demikian, hati-hati, ini sebentar lagi sudah jadi, dan kalian akan tahu apakah benar hanya seperti ini bisa membangkitkan roh. Nah, ini harus kalian pahami benar, supaya kalian tidak ngarani atau menuduh saya nanti hoax atau hoax, bohong. Enggak, ini benar-benar nyata, ini real. Kalau kalian tidak percaya, jangan di skip videonya, lihat secara detail. Kalau perlu jangan berkedip supaya tidak ada salah paham, nanti dikira saya main sulap.
Ini tidak ada edit-editan, tidak ada sulap-sulapan, tidak ada sihir-sihir, ini murni. Nanti kalian akan menyaksikan sendiri bagaimana hanya sebuah botol bekas bisa membangkitkan roh. Oke, ingat ini jangan sampai ada udara yang bisa masuk ya. Kalau ada ini nanti gagal. Jadi kalian bisa ukuran bebas, pendek seperti ini boleh, lebih panjang juga enggak apa-apa. Ini saya ulang-ulang untuk saya putar seperti ini apa, supaya benar-benar kedap udara, tidak ada udara yang masuk. Oke, pekerjaan kita sudah selesai. Nah, inilah botol bekas yang bikin jadi pembangkit roh. Tahukah kalian apakah itu roh? Roh itu bisa dikatakan sesuatu yang bisa dirasakan atau bernyawa. Nah, ini botol-botol yang sudah kita bentuk begini, nah semacam ini sebelumnya juga botol panjang saya potong, kemudian pendek-pendek begitu. Terus kemudian nanti bisa kita pakai untuk tempat cat. Nah, tempat cat yang kemarin saya sudah bikin tutorialnya membuat cat sendiri. Nah, ini bisa dimasukkan ke sini. Nah, oke. Lah, hubungan dengan roh apa? Nah, roh itu kan sebuah kehidupan ya. Seorang pelukis salah satu kehidupannya yuk pakai cat. Jadi semakin catnya itu aman dan tidak kering bisa dipakai, maka kebangkitan semangatnya, kehidupannya, rohnya itu ya pasti yo jalan. Nah, makalah ini tadi saya katakan bahwa botol bekas ini bisa membangkitkan roh. Semoga puas. Selamat mencoba membuat dan menciptakan botol-botol bekas untuk pembangkit roh Anda, roh kreativitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.